Klub Premier League, Manchester United dilaporkan akan membuat satu transfer di musim dingin nanti. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Leon Goretzka dari Bayern Munchen. Di musim panas kemarin, Manchester United berinvestasi besar dalam belanja pemain. Mereka mengeluarkan lebih dari 200 juta euro untuk belanja 6 pemain baru. Meski sudah belanja banyak, MU nampaknya belum puas. Mereka dikabarkan ingin menambah armada mereka lagi di bursa transfer musim dingin nanti. Sky Sports Germany melaporkan bahwa MU sedang berencana untuk mendatangkan setidaknya satu pemain di musim dingin nanti. Mereka berencana untuk merekrut Leon Goretzka dari Dayroten. Menurut laporan tersebut, Manchester United memutuskan untuk merekrut Goretzka sebagai pengganti Casemiro. Gelandang asal Brasil itu kabarnya sudah tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Ini disebabkan karena performanya yang menurun. Itulah mengapa ten Hag butuh pengganti untuk Casemiro dan Goretzka dinilai mampu mengisi lini tengah Setan Merah. Menurut laporan tersebut, MU punya kans yang sangat besar untuk merekrut Goretzka di musim dingin nanti. Sang gelandang kini sudah tidak terpakai di Bayern Munchen. Ia tidak masuk dalam rencana Vincent Kompany sehingga ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Jadi jika ada tawaran yang bagus masuk, manajemen Bayern tidak akan sungkan untuk menjual Goretzka ke Old Trafford. Kontrak Goretzka di Allianz Arena sendiri akan berakhir di tahun 2026 mendatang. Setan Merah diperkirakan bisa mengangkut pemain timnas Jerman itu di kisaran 20 juta euro saja. Ex-pemain top Liga Italia Paolo Di Canio mengatakan, Joshua Zirkzee tidak cocok bermain di Premier League. Juventus disarankan agar mencoba menggaet Zirkzee. Penyerang muda Belanda itu memang belum mengilap setelah bergabung dengan Manchester United di musim panas lalu. Zirkzee hanya 5 kali jadi starter dalam 10 penampilan dan baru sekali mencetak gol. Sementara itu Juventus membutuhkan penyerang tambahan untuk melapis Dusan Vlahovic di bursa transfer Januari. Pasalnya, satu-satunya penyerang tengah Juve lainnya, Arkadiusz Milik, baru-baru ini naik meja bedah sehingga harus absen tidak sebentar. Di Canio menganggap Joshua Zirkzee sebagai opsi yang bagus untuk Bianconeri. Pesepak bola berusia 23 tahun itu tidak asing dengan sepak bola Italia setelah menghabiskan 2 musim dengan Bologna sebelum hijrah ke Manchester. Saya akan meminta Manchester United untuk meminjamkan Zirkzee. Pada akhirnya, mereka Man United selama ini sudah membuat keputusan-keputusan transfer yang gila, ceplos Di Canio kepada Tuttosport. Enggak ada yang berhasil di sana, Zirkzee sekalipun. Dia itu terlalu lamban untuk Premier League. Mungkin dia akan membuktikan bahwa saya keliru dengan gol-gol dan penampilan-penampilan pentingnya, tapi di sana itu back-backnya agresif dan ada 30% lebih sedikit pelanggaran dibandingkan di Serie A. Ada kebingungan besar di Man United sehingga mereka bisa saja akan meminjamkan dia. Mereka toh sudah punya Rasmus Højlund dan Marcus Rashford, yang bermain di posisi itu. Dia akan jadi pemain yang pas dan memberi mota seorang pemain dengan skill yang berbeda dari Dusan Vlahovic. Saya akan mulai negosiasinya sekarang pinjaman dengan opsi pembelian. Zirkzee itu memang bukan seorang finisher yang mematikan, dia tidak akan mencetak 25 gol, tapi dia membuat rekan-rekan setimnya bermain dengan baik, Di Canio menyimpulkan. Performa impresif langsung ditunjukkan oleh Scott McTominay bersama Napoli, yang membuat ex-Manchester United, Federico Maceda heran mantan timnya itu rela melepas dengan kualitas seperti pemain asal Skotlandia ini. Tak butuh waktu lama bagi seorang Scott McTominay untuk langsung tune-in bersama Napoli di musim 2024-25. McTominay kini menjadi salah pilar andalan Napoli di bawah komando baru dari Antonio Conte. McTominay ditebus oleh Napoli dari kubu Setan Merah dengan biaya mencapai 30,50 juta euro. Napoli menjadi tim kedua sepanjang karir sepak bola McTominay sejak bergabung di Akademi Man United tahun 2013 silam. Status pemain kunci kini diemban oleh McTominay, baik secara taktik maupun dalam hal kontribusi di lini depan. Ia telah menyumbangkan 2 gol serta 1 assist dari 8 laga untuk Napoli di semua ajang. Penampilan McTominay itu sukses membuat kagum banyak pihak, termasuk ex-Man United, Federico Maceda. Ia bahkan mengaku heran kenapa Man United mau melepas pemain serba bisa seperti McTominay pada tim lain. Saya mengenal McTominay dengan baik. Saya hampir berada di tim utama Manchester United dan dia bermain untuk tim U16. Saat itu dia tidak memiliki fisik seperti ini, tetapi Anda dapat melihat bahwa dia adalah pria yang sangat baik. Saya senang dia bisa beradaptasi dengan baik di Napoli dan dia melakukannya dengan cepat. Berpindah liga tidaklah mudah. Pendekatan yang ia lakukan membuktikan kemauan dan kemampuannya untuk menghadapi tantangan baru. Dia adalah seorang pemain sepak bola yang memiliki segalanya. Ia pandai melakukan serangan dan membantu tim saat tanpa bola. Ia adalah seorang pekerja keras dan saya akan mendefinisikannya sebagai rekrutan yang fantastis. Kehadiran Conte memberikan banyak hal.
Ketika seorang pelatih seperti dia menginginkanmu di dalam timnya, sulit untuk mengatakan tidak. Saya terkejut bahwa Manchester United memutuskan untuk menjualnya. Dia selalu bekerja dengan baik di sana meskipun mereka mengalami musim yang rumit baru-baru ini. Tanpa keraguan, pergi ke Napoli adalah pilihan yang tepat. Erik ten Hag, juru taktik Manchester United, kini terpaksa bermain poker dengan komposisi lini belakang tim. Menghadapi krisis pemain bertahan yang tak kunjung usai, sang pelatih Belanda dikabarkan siap melakukan manuver nekat dengan menurunkan Jonny Evans di posisi asing. Menurut laporan mengejutkan dari The Mirror, Erik ten Hag siap mengambil langkah berani dengan menempatkan Jonny Evans sebagai bek kiri dadakan saat menghadapi Brentford. Keputusan tak terduga ini muncul di tengah krisis pertahanan yang melanda skuad Setan Merah, dengan kemungkinan absennya 5 pemain belakang andalan. Akibatnya, Ten Hag dikabarkan membuka opsi untuk menurunkan Evans di posisi yang tidak biasa ketika armada Thomas Frank menyerbu Old Trafford. Jika terrealisasikan, ini akan menjadi penampilan kedua pemain veteran berusia 36 tahun tersebut di kancah Liga Premier musim ini. Walaupun jarang mendapat kesempatan bermain belakangan ini, Evans justru tampil memukau saat United bermain imbang tanpa gol melawan Aston Villa 2 pekan lalu. Menariknya, bek berpengalaman ini bukan orang baru dalam mengarungi peran sebagai bek kiri. Pemain internasional Irlandia Utara, yang dikenal piawai menggunakan kedua kakinya, pernah menempati posisi tersebut di awal karirnya. Bahkan, Evans tercatat tampil sebagai bek kiri sebanyak 12 kali pada musim Liga Premier tahun 2015-16 bersama West Bromwich Albion. Seakan beban di pundak Ten Hag belum cukup berat, badai cedera yang melanda skuadnya kini semakin menggunung. Sang juru taktik, kini terjebak dalam situasi pelik dengan tekanan yang kian memuncak untuk meraih hasil gemilang akhir pekan ini. Mantan arsitek Ajax itu kini dihadapkan pada beberapa opsi taktis menghadapi Brentford. Martinez masih berpeluang mengisi pos bek kiri, memungkinkan duet Evans De Ligt mengawal jantung pertahanan. Namun, pilihan ini bisa jadi pisau bermata dua. Paul Gascoigne menyarankan Marcus Rashford pindah ke Italia. Beberapa pemain yang redup bersama Manchester United kerap kali menemukan sinarnya di Serie A. Legenda Inggris, Paul Gascoigne, menyarankan Rashford pindah ke Serie A melihat situasi yang dihadapinya di MU. Ia menilai Rashford saat ini telah kehilangan kebahagiaan saat bermain bola. Gascoigne yakin Rashford bakal menemukan kembali kebahagiaan itu jika bermain Italia. Gascoigne sendiri pernah bermain di Serie A bersama Lazio pada rentang tahun 1992 sampai tahun 1995 usai pindah dari Tottenham Hotspur. Beberapa mantan pemain MU juga berhasil bersinar lagi usai pindah ke Serie A. Sebut saja Chris Smalling, Romelu Lukaku, dan teranyar Scott McTominay. McTominay yang banyak dikritik di MU justru jadi andalan Napoli di musim ini. Saya suka Rashford, saya pikir dia pemain yang luar biasa, tetapi dia tampaknya memperhatikan itu, kata Gascoigne kepada Sportscasting. Bahkan ketika dia mencetak gol, dia tampak tidak senang dengan hal itu, jadi ada sesuatu yang terjadi di sana. Jika itu masalahnya, pindah saja. Anda mendapatkan beberapa pemain yang pindah dan kemudian mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Untuk Rashford, dia tampaknya tidak senang bermain di Inggris. Dan beberapa klub bagus akan datang untuknya. Pergi ke Italia, itu akan mengejutkannya, jelasnya. Bintang Manchester United Marcus Rashford kembali dilirik Paris Saint-Germain untuk memperkuat lini depan skuad mereka pada 2025 mendatang. Akan tetapi, laporan Football Transfers mengungkap Les Parisiens ketika itu gagal mencapai kesepakatan dengan kubu Premier League. Kendati demikian, pemberitaan Teamtalk baru-baru ini mengeklaim Paris Saint-Germain rupanya belum mengubur ketertarikan terhadap Rashford, dengan tim Prancis kembali berencana mengejar tanda tangannya tahun depan. Padahal dari segi statistik, performa Marcus Rashford sejatinya tak begitu menjanjikan musim lalu. Usai bermain sensasional dengan membukukan 30 gol dan 11 assist dari 56 laga lintas ajang untuk MU pada kampanye 2022-2023, kinerja pemuda Inggris menurun drastis setahun setelahnya. Rashford cuma mampu mengoleksi 8 gol dan 6 assist setelah dimainkan 43 kali dalam berbagai kompetisi 2023-2024. Sementara itu di awal kampanye 2024-2025, pesepak bola berusia 26 tahun sudah bermain 11 kali disertai kontribusi 4 gol dan 2 assist. Masih merujuk pada pemberitaan Football Transfers, Marcus Rashford memang sudah dikaitkan dengan pintu keluar Old Trafford selama beberapa bulan terakhir. Hal itu tak lepas dari performanya yang tergolong mengecewakan di klub, meski sang pemain sejatinya baru saja menandatangani kontrak baru dengan Manchester United musim panas lalu. Terlepas dari situasinya yang tidak stabil di Setan Merah, PSG diklaim tetap tertarik menyewa jasa Rashford.
Mereka pun bertekad mengupayakan tanda tangannya ketika jendela transfer pertengahan tahun 2025 dibuka. Hanya saja yang jadi persoalan, Manchester United kemungkinan tak bakal rela melepas Marcus Rashford untuk pergi ke PSG. Padahal mereka sejatinya butuh tambahan dana jika serius ingin mengejar bintang Crystal Palace Eberechi Eze di bursa transfer selanjutnya. Kepergian Rashford secara teknis bisa membuka jalan bagi kedatangan Eze. Apalagi menurut catatan di situs Transfermarkt, pemain kelahiran 1998 juga mampu beroperasi di sektor sayap kiri layaknya Rashford. Di sisi lain, pelatih Manchester United Erik ten Hag belum lama ini pernah melontarkan teguran yang sekaligus menyinggung gaya hidup Marcus Rashford secara tersirat. Pesepak bola asal Inggris diklaim perlu bersikap lebih disiplin jika ingin mencapai potensi terbaiknya dalam sepak bola.